Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai materi tentang komponen ekosistem serta jenis-jenisnya. Dan di sini saya bersama dengan siapa? Oh, saya Muhammad Iksan Kolorafik dari kelas 10-10. Oke, Iksan. Oke. Jadi sebelumnya kamu udah tahu belum komponen ekosistem itu ada berapa jenis? Belum tahu tuh apa aja ya? Nah, jadi komponen ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ya. Nah, untuk komponen biotik ini pasti tentunya sudah tidak asing lagi. Komponen biotik Apaan tuh? Bantu, satu. Iklan. Lanjut. biotik itu artinya hidup atau makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem ini tak terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup dapat membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Contohnya, yaitu organisme heterotrof atau konsumen yang memiliki juga sifat berbeda dengan organisme autotrof. Nah, organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Nah, untuk komponen abiotik ini yaitu komponen yang tak hidup, dan kata lain komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tapi ada di sekitar kita. Contohnya yaitu seperti air. Nah, ketersediaan air ini dapat mempengaruhi distribusi suatu organisme. Contohnya, organisme akan beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang ada di padang pasir. Selanjutnya ada sinar matahari. Nah, intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis. Karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabil Mahendra dari kelas 10-7 akan mewawancarai yang bernama Enggak ada ya? Ryan Aditya. dari kelas berapa? Ini nih, di sini nih, 10-10 tuh ya. Itu ya kelasnya tuh ya. Kasih tahu dong. Tuh. Iya. Oke, sebelum wawancara saya ingin ngasih tahu agar bajunya dirapihkan terlebih dahulu ya. Oh, iya maaf ya. Maaf. Aduh, jadi malu ya. Ya. Oke, jadi kamu sebelumnya udah tahu belum ekosistem itu apa artinya? Laut bukan? Bukan. Oh, bukan. Aduh. Oke, jadi ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau menurut beberapa ahli Apa? Ahli ini yang menjelaskan ekosistem itu, menurut dari Agenda Asli tahun 1935, ekosistem itu sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Selanjutnya ada Woodbury pada tahun 1954 merupakan ekosistem itu merupakan suatu dinamika kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat tumbuhan dan binatang. Kondisi ini harus dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh. Mila, bapak lu. Nah, komponen ekosistem itu ada dua. Kamu tahu nggak komponennya ada apa aja? Biotik apa antibiotik? Ada komponen biotik dan abiotik. Iya, itu. Tadi. Nah, Salah ya? Agak salah. Kamu tahu nggak komponen biotik dan abiotik itu apa perbedaannya? Apa, Ben? Banyak. Oh, enggak tahu. Kalau komponen biotik itu, nah biotik itu, udah kan? Iya. Udah. Itu Iya. doang. Bubar. Udah pulang, ayo pulang. Ya. An. Tutup dong. Nggak usah. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Mahendra dari kelas 10. Saya Radit Muhammad Miski dari 10. Radit, sebelumnya kamu atau macam-macam Aku nggak tahu itu apa aja. ada dua, ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, kalau ekosistem air ini yaitu ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian terbesar berasal
terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari, ekosistem darat, dan ekosistem sungai. Nah, ekosistem air tawar ini ciri-cirinya yaitu kondisi tidak terlalu menyalok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Tumbuhan yang terdapat di ekosistem air tawar ini yaitu tumbuhan biji dan hampir semua sulung hewan terdapat di dalam air tawar. Nah, untuk ekosistem laut ditandai dengan salinitas kadar garam yang tingginya dengan ion sekitar 55% di daerah laut karena suhunya tinggi dan penguapan yang cukup besar. Nah, suhu di laut ini sekitar 25 derajat. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah itu tinggi sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas dan terdapat bagian yang dingin. Untuk ekosistem estuari ini yaitu tempat bersatunya sungai dengan laut. Nah, biasanya ini ditandai dengan lumpur. Nah, contoh tumbuhannya ini ada ganggang, rumput rawa garam, serta makhluk hidup seperti fitoplankton. Nah, yang terakhir itu adalah ekosistem pantai. Nah, ekosistem pantai ini demikian dinamakan karena paling banyak tumbuh di gundukan pasir. Tumbuhan Ipomea pescaprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini yaitu tumbuhan menjalar dan berdaun tebal. Nah, selanjutnya ada ekosistem darat. Cut. Perkenalkan nama Oke, jadi di sini sebelumnya kamu udah tahu belum mengenai macam-macam ekosistem itu pengertian dari ekosistem terestrial atau ekosistem darat ini ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Selanjutnya ekosistem terestrial ini dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu sistem berada pada suatu contoh ekosistem darat terdapat hutan tropis, hutan gugur, ini kan gua cek ulang, kalau bener gua ikutin, kalau salah gua itu bener terdapat di belahan bumi utara, di bidang lingkaran kutub utara, dan terdapat puncak-puncak di gunung. Pertumbuhan di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan biasanya ada tumbuhan biji semusim, tumbuhan pendul, dan rumput alang-alang. Kalau daerah hujan tropis berada di daerah tropik dan subtropik. Nah, ciri-cirinya yaitu curah hujan sekitar 200 sampai 225 cm per tahun. Rumahnya relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Rumah tergantung letak geografis. Tinggi pohon yaitu sekitar 20 sampai 40 meter. Nah, cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk gunung atau kanopi dan hutan basah menjadi perubahan iklim mikro. Nah, selanjutnya ada burung tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-cirinya yaitu gersang dan curah hujan sekitar 25 cm per tahun. Perbedaan suhu siang dan malam sangat besar. Masa musim yang terdapat di gurun berukuran sangat kecil. Selain itu, gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus atau tumbuhan tak berdaun, dan memiliki akar panjang namun menjadi jaringan yang digunakan untuk menyimpan air. Nah, di gurun ini terdapat beberapa hewan yaitu seperti ular, kadal, katak, kalajengking, dan hewan nokturnal lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari kelas 10. Revano Hafiz Rajendra 109. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai
organisme akuatik. Oke, jadi organisme akuatik ini terdapat plankton yang bergerak pasif yang dipengaruhi oleh aliran air. Nah, selanjutnya ada nekton yang bergerak aktif dengan berenang. Plankton diam atau bergerak di permukaan. Selanjutnya ada bentos melekat atau bergerak di dasar perairan, dan yang terakhir ada perifiton melekat pada bagian tumbuhan yang mencuat di atas dasar air, demersal, yaitu bergerak bebas di dasar perairan. Nah, oke, jadi di sini ada selanjutnya jenis danau. Nah, danau ini dibagi beberapa jenis, yaitu danau oligotropik dan danau eutropik. Nah, untuk danau oligotropik ini, danau ini cukup dalam. Selanjutnya dia ini memiliki fitoplankton yang tidak produktif. Air di danau oligotropik ini jernih. Dia memiliki sedikit organisme. Kandungan oksigen di danau ini tinggi dan stabil. Sedangkan untuk danau eutropik, danau ini dangkal, kaya nutrien, fitoplankton di sini sangat produktif dibandingkan dengan danau oligotropik. Nah, oksigen di sini banyak di daerah profunda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.